banggakan undangan wali murid SDN 08 Sagulung yang berkenan hadir pagi ini. Undangan anak-anak yang kami banggakan dan kami muliakan, rekan-rekan guru yang hebat, Bapak Ibu guru SDN 008 sebagai pemberitahuan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, bebas menentukan nasibnya sendiri dan bebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, mari bagi kita yang muslim untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang sudah kita dapatkan ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih dengan susah payah dengan sesuatu yang produktif untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Sedikit Bapak ingin sampaikan yang pertama, bahwa kita sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu berterima kasih kepada jasa para pahlawan. Semua itu bisa kita nikmati berkat perlawanan, berkat perjuangan, berkat pengorbanan, berkat penderitaan, dan berkat kepedihan yang dialami oleh para pahlawan bangsa yang dengan rela berkorban, tidak mengharapkan namanya ditulis dalam buku sejarah, tetapi demi satu cita-cita agar anak cucu mereka bisa terlepas dari penindasan, bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain, dan menjadi bangsa yang maju bersama bangsa-bangsa yang bermartabat di belahan dunia. Dengan darah, dengan air mata, dengan keringat dan harta benda telah mereka perjuangkan dan mereka persembahkan demi satu kata, kemerdekaan. Hari ini kita dengan mudahnya untuk mengucapkan kata merdeka, tetapi 79 tahun yang lalu kata-kata ini tidak mudah untuk diucapkan dan penuh dengan resiko. Bahkan kalau kita membaca sejarah, pertama sekali lagu kebangsaan Indonesia Raya itu bukanlah merdeka-merdeka, tetapi ayo apa? Mulia, mulia. Lebih kurang begini, Indonesia Raya mulia, mulia. Tidak menggunakan kata merdeka karena apa? Takut akan diintimidasi, ditembak bahkan oleh bangsa penjajah. Jadi tidak semudah sekarang untuk menyebutkan kata merdeka saja. Penuh dengan perjuangan dan penuh dengan risiko. Bangsa kita ini bangsa yang kaya raya, letaknya strategis, indah menawan. Bangsa-bangsa yang ingin menguasai dan ingin menjajah kita tidak ingin melepaskan kita dari penjajahannya, dan mereka tetap ingin berkuasa dan menguasai negeri yang indah ini. Sejarah membuktikan, sesudah proklamasi kemerdekaan dibacakan, tidak serta-merta kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Kita membaca sejarah, ada agresi militer Belanda yang pertama, ada agresi militer Belanda yang kedua. Tidak hanya sampai di sana, tapi negara Indonesia juga dipecah-pecah menjadi negara-negara bagian
negara-negara serikat, ada negara Indonesia Tengah, negara Indonesia Timur, negara Indonesia Barat, negara Pasundan, yang tujuannya adalah untuk melemahkan perjuangan Indonesia agar kita tidak bisa bersatu dan mereka bisa mudah untuk menguasai kembali. Lagi-lagi kita harus belajar sejarah, dan di bangku sekolah ini mari kita pelajari sejarah itu dengan baik agar kita tahu bagaimana untuk menghargai jasa para pahlawan bangsa. Para siswa sekalian, generasi muda harapan bangsa, sadarlah bahwa kita merdeka bukan modalnya dengan senjata. Kita merdeka bukanlah modalnya dengan kemewahan. Kita merdeka hanya mengandalkan semangat bambu runcing dan tekad persatuan. Inilah modal utama kita. Dengan persatuan, dengan tekad dan dengan semangat, dengan bermodalkan bambu runcing, kita mampu menggapai kemerdekaan, mengalahkan serdadu-serdadu penjajah yang sudah menggunakan meriam, martir, dan persenjataan yang begitu canggih. Bayangkan, hanya bersenjatakan bambu runcing, tetapi di balik itu ada semangat dan kekompakan persatuan yang menggelora sehingga kita bisa meraih kemerdekaan. Satu kata, bahwa sampai saat ini pun kita harus memegang teguh yang namanya persatuan. Persatuan dan persatuan. Kalian lihat pagi ini kita menggunakan berbagai busana adat daerah yang beraneka ragam, yang menggambarkan bahwa begitu kayanya bangsa kita. Namun di balik itu kita tetaplah satu bangsa. Kita tetaplah satu Indonesia. Kita tetaplah bernaung di bawah merah putih sebagai suatu bangsa merdeka, bangsa Indonesia. Persatuan, kekompakan, tepos liro, tenggang rasa, ini adalah nilai-nilai luhur yang harus kita miliki untuk merawat, untuk mempertahankan, dan untuk tetap mengisi kemerdekaan yang sudah kita miliki dan diwariskan oleh para pahlawan bangsa kita. Di sekolah ini, nilai-nilai persatuan itu kita tanamkan melalui berbagai pembiasaan. Di hadapan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, bahwa nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keempatian itu kami terapkan sejak awal dan menjadi konsen kami Bapak Ibu, supaya mereka menjadi anak-anak yang bisa memiliki rasa persatuan, tidak mudah mengejek, tidak mudah terpecah belah, dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara sebagai sesuatu yang adiluhur. Kemudian kita sudah mempelajari mengenang peristiwa bersejarah. Kemudian kita sudah berusaha untuk mempertahankan. Lalu yang bagian ketiga adalah kita harus mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih ini dengan hal yang bersifat produktivitas. Produktif. Apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak lagi mengangkat senjata. Kita tidak lagi berperang melawan musuh. Kita tidak lagi menyerang penjajah. Tetapi kita tidak boleh lalai. Kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh berleha-leha. Jangan sampai kalian menjadi generasi muda yang lalai, yang lengah, mentang-mentang sudah nyaman dengan kemerdekaan, lalu kita hanya nongkrong-nongkrong berleha-leha, ketawa ke TV.
Kami di sekolah tentu tidak menginginkan itu dan selalu mengingatkan kepada Anda semua harus kita isi kemerdekaan yang sudah kita raih ini dengan belajar, belajar, dan belajar. Belajar dalam segala hal, belajar untuk bertutur kata yang baik, belajar untuk saling menghargai perbedaan, belajar untuk saling mengasihi dan menyayangi, belajar untuk saling mencintai dalam praktek nyata, bukan hanya pandai menjawab di atas kertas waktu ujian. Kita jadikan belajar, menuntut ilmu sebagai suatu kebutuhan dimanapun tempatnya, dalam keadaan apapun. Semangat untuk belajar harus dimiliki oleh seorang siswa. Kesempatan ini tidak bisa kita miliki waktu kita dijajah 79 tahun yang lalu. Yang bisa sekolah, yang bisa belajar hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Kelompok-kelompok bangsawan, kelompok-kelompok saudagar, kelompok-kelompok yang menjadi kaki tangan kolonial. Sementara rakyat jelata seperti kita-kita ini sangat sulit untuk bisa belajar. Ya, mari 3 hal ini mudah-mudahan bisa kita renungkan dan kita jadikan iktibar dalam memperingati proklamasi kemerdekaan hari ini bagi bangsa Indonesia yang ke-79 tahun, khususnya di Sekolah Dasar 008 Sagulung. Teruslah meraih cita-cita, teruslah menjadi siswa yang baik, teruslah siswa yang mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang produktif untuk menyosong masa depan yang cerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara selesai, laporan selesai. Terima kasih, balik tempat. Siap, balik tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tangan!
dan Indonesia Pusaka